Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Nadar Hamadani, NIM C1L019049, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang sudah saya buat dengan judul Rainbow Look. Seperti inilah gambaran produk dari Rainbow Look. Baik, kita mulai. Yang pertama, value proposition. Rainbow Look merupakan produsen kue bolu dengan warna pelangi dilapisi oleh buttercream atau selai, bisa disebut sebagai rainbow cake. Nilai jual produk rainbow cake ini nikmat, enak, manis, dan juga tekstur yang lembut seperti spons. Manfaat produk ini selain untuk pilihan jajan pada hari-hari biasa, rainbow cake ini juga cocok untuk berbagai perayaan spesial seperti ulang tahun, acara pernikahan, pesta bersama keluarga dan sahabat, serta dapat menjadi pilihan snack dalam acara-acara resmi seperti seminar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, customer segment. Jadi target bisnis kita yang pertama anak-anak hingga orang tua. Jadi kue ini bisa atau aman dikonsumsi oleh segala usia. Kemudian yang kedua, anak sekolah. Karena warna kue yang berwarna-warni serta manis, kue ini mempunyai daya tarik bagi anak-anak sekolah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu arisan. Biasanya ibu-ibu ketika membuat acara perkumpulan seperti arisan, PKK, atau acara-acara lainnya membutuhkan jamuan atau hidangan. Nah, produk ini dapat menjadi pilihan hidangan-hidangan tersebut. Kemudian yang keempat, panitia konsumsi acara. Jadi produk ini dapat dikolaborasikan dengan produk makanan lainnya sebagai pilihan snack dalam acara-acara tersebut. Kemudian yang ketiga, customer relationship. Saya bagi menjadi dua, yang pertama offline, yang kedua online. Offline artinya kita berinteraksi secara langsung atau tatap muka kepada pelanggan. Misalnya di warung kita dapat berinteraksi secara langsung kepada pelanggan yang datang ke toko atau ke warung tersebut. Kemudian kita dapat menitipkan produk ini ke pedagang keliling. Kemudian pedagang jajanan keliling ini dapat berinteraksi secara langsung kepada pelanggan. Kemudian dapat memberikan menyampaikan reaksi tersebut kepada kita. Kemudian online, misalnya di Instagram, WhatsApp, Facebook, kita dapat berinteraksi kepada pelanggan tersebut dengan membalas pesan-pesan yang masuk sehingga menumbuhkan interaksi. Di situ kita juga dapat memberikan promosi-promosi keunggulan dari produk ini. Yang keempat itu channel. Sebenarnya kita sudah sedikit menyinggung tempat-tempat pertemuan produsen dengan konsumen di customer relationship tadi. Yang offline itu warung jajan. Misalkan kita titipkan produk ini ke kantin atau warung jajan di sekolah-sekolah. Yang kedua ada pedagang keliling. Jadi kita titipkan produk ini ke pedagang keliling. Kemudian yang online itu ada media sosial. Yang tadi contohnya itu WhatsApp, Facebook, Instagram. Yang kelima yaitu key activities. Yaitu kegiatan sehari-hari yang dapat menciptakan value proposition yang efektif. Yang pertama, membeli alat dan bahan kue, misalnya di toko perlengkapan dapur. Kemudian bahan kue dapat di toko bahan kue. Yang kedua yaitu proses pembuatan rainbow cake atau proses produksi. Terus yang ketiga ada proses packaging atau pengemasan. Yang keempat yaitu pendistribusian produk, bisa dengan menitipkan
produk ini ke warung-warung atau pedagang keliling, atau bisa dengan berjualan sendiri. Yang keenam, key resource. Jadi untuk sumber daya yang kita butuhkan, yang pertama aset fisik, yaitu peralatan produksi dan tempat produksi. Yang kedua, intelektual, yaitu brand. Yang ketiga, ada human atau tenaga kerja. Bisa tenaga kerja produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah finansial, yaitu sumber daya keuangan. Yang ketujuh yaitu key partners. Dalam menjalankan bisnis ini juga memerlukan berbagai pihak-pihak seperti supplier dan distributor. Supplier itu untuk mensuplai bahan-bahan yang diperlukan untuk proses produksi. Supplier contohnya toko bahan kue. Kemudian yang kedua, toko plastik untuk packaging. Kemudian yang kedua, distributor. Distributor ini kita bermitra dengan pemilik warung jajan di berbagai sekolah-sekolah. Kemudian ada pedagang keliling di berbagai daerah untuk pendistribusian atau penjualan. Kedelapan, cost structure. Skema finansial untuk membiayai operasional perusahaan. Yang pertama, biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar sumber daya, yaitu untuk bahan baku seperti tepung, telur, gula, dan lain-lain. Yang kedua, uang yang harus dibayar untuk aktivitas perusahaan seperti proses pengolahan, yaitu membutuhkan listrik, gas, air. Kemudian ada gaji pegawai produksi. Kemudian ada biaya marketing seperti biaya iklan, media cetak maupun media sosial. Yang ketiga itu harga pemasaran. Kita jual kepada pemilik toko dan pedagang keliling 1.500, mereka dapat mengambil untung 500 dan sehingga harga jual menjadi 2.000. Yang ke-9 atau yang terakhir yaitu revenue streams, merupakan sumber pendapatan perusahaan. Yang pertama, penjualan rainbow cake oleh owner. Jadi pemilik usaha langsung berjualan, mendistribusikan kepada konsumen. Di situ akan mendapatkan uang hasil jualannya secara langsung. Yang kedua, penjualan rainbow cake oleh reseller. Jadi reseller menjualkan produk ini kepada konsumen, kemudian uang hasil usahanya tersebut diserahkan kepada pemilik. Kemudian yang ketiga, kolaborasi dengan produsen catering. Tadi kan sudah disinggung bahwa produk ini dapat dikolaborasikan dengan misal minuman atau makanan berat di acara-acara tertentu untuk snack. Jadi di situ kita dapat berkolaborasi sehingga keuntungan dapat menjadi pendapatan perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.